Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video terdahulu kita sudah membahas tentang waktu berpapasan, akan tapi waktu berangkatnya sama. Dan kali ini kita akan menghitung jumlah waktu berpapasan yang dua orang itu waktu berangkatnya berbeda. Kata kuncinya nanti adalah kecepatan rata-ratanya akan kita jumlahkan. Jadi jumlah kecepatan rata-rata ya nanti. Langsung ke soalnya saja supaya jelas. Rini naik sepeda dari rumahnya ke rumah Tuti pukul 7.00 dengan kecepatan rata-rata 16 km per jam. Dari arah yang berlawanan, Tuti naik sepeda menuju ke rumahnya Rini pukul 7.15. Jadi beda waktunya. Dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam. Kecepatannya juga beda. Nah, jarak rumah Rini ke rumah Tuti 18 km. Jadi jarak total seluruhnya 18 km. Pukul berapa mereka berpapasan? Nah, sebelum kita menghitung, karena ditanyakan waktu berpapasan, tentu rumus untuk menghitung waktu nanti jarak per kecepatan rata-rata ya. Sebelum itu kita akan menghitung dulu kecepatan yang sudah jarak yang sudah diperoleh oleh orang yang berangkat pertama, yaitu Rini. Rini sudah berangkat, yaitu pukul 7, sedangkan Tuti belum berangkat karena dia berangkatnya pukul 7.15. Artinya, Rini sudah mendahului berangkat. Kita tulis, Rini orang pertama yang sudah berangkat, berarti ini Rini mendahului, berangkat lebih dulu. Mendahului. Berapa menit? Karena berangkatnya pukul 7.00, sedangkan si Tuti nanti berangkatnya pukul 7.15. Ya. Nah, ini Tuti naik sepeda motornya itu ke rumah Rini pukul 7.15. Artinya Rini mendahului 7.15 dikurangi pukul 7. Berarti 15 menit dia mendahulunya. Nah, 15 menit itu sama saja 15/60. Kalau disederhanakan 15/60 kan 1/4 jam. Berarti Rini mendahului 1/4 jam kalikan kecepatannya Rini, yaitu 16 km per jam. Artinya ketika Tuti berangkat, Rini sudah memperoleh jarak 1/4 kali 16. Ini bagi 41, bagi 44. Sudah memperoleh 4 km. Ya. Nah, ulangi lagi. Ketika Tuti berangkat menuju rumahnya Rini, si Rini sudah memperoleh jarak 14 km. Karena dia berangkat lebih dulu, pukul 7. Ya. Nah, ini sudah ada selisih jarak berarti ya, kecepatannya tadi beda. Nah, sekarang kita hitung lagi sekarang jarak yang seluruhnya tadi, jarak totalnya, berarti jaraknya sudah tidak lagi 18 km, berarti 18 km tadi kita kurangi 4 km. Jaraknya tinggal 14 km. Nah, jarak ini nanti yang kita gunakan untuk menghitung waktu berpapasan. Jadi jelas ya, orang pertama yang berangkat lebih dulu dihitung lebih dulu. Berapa? Rini mendahului 1/4 jam kali kecepatannya 16. Berarti dia sudah memperoleh 4 km ketika orang kedua belum berangkat. Kemudian jarak keseluruhan 18 km ini kita kurangi jarak yang sudah diperoleh oleh Rini, berarti tinggal 14 km jarak keseluruhannya. Nah, sekarang kita hitung waktu berpapasannya. Waktu berpapasan. Waktu berpapasan. Waktu berpapasan rumusnya biasa, waktu sama dengan jarak, ya, jarak dibagi jumlah kecepatan. Tadi saya sampaikan ya, kata kuncinya nanti jumlah kecepatan. Jadi kecepatannya untuk menghitung
berpapasan itu dijumlah. Berarti jaraknya berapa? 14 km dibagi jumlah kecepatannya, yaitu 16 ditambah 12, ya, sama dengan berapa? 28 km per jam. Nah, ya, jadi 28 ini diperoleh dari jumlah kecepatan keduanya, yaitu 16 ditambah 12. Berarti 14 dibagi 28 sama dengan 1/2. Ya, kan 14 bagi 16, 14 1, 28 bagi 14 2. Berarti ini yang kilometernya kita coret, ini kilometer kita coret, berarti tinggal setengah jam. Ya. Nah, setengah jam ini kalau dijadikan menit, karena kan kita tambahkan waktu menit, sama saja dengan 30 menit. Ya, dari mana? Dari setengah kali 60. Ya, berarti waktu perjalanannya, waktu berpapasannya nanti waktu perjalanannya 30 menit. Kemudian hasil dari waktu berpapasan ini kita tambahkan ke orang yang berangkat kedua. Ya, bukan orang yang pertama. Jadi sudah kita jawab, sudah peroleh 30 menit. Kita jawab langsung. Jadi mereka berdua, yaitu Rini dan Tuti, mereka berpapasan pukul tadi berangkatnya yang orang kedua 07.15 ditambah kecepatannya, waktu berpapasannya 0.30. Berarti sama dengan, ya, 15 menit ditambah 30 menit kan 45 menit. Berarti waktu berpapasannya pukul 07:45 menit. Gini. Oke, jelas ya. Mudah-mudahan penjelasan yang cukup panjang ini bisa membantu adik-adik belajar. Silakan dipelajari ulang dengan teliti. Nanti akan terasa mudah. Ya. Begitu penjelasan saya, mudah-mudahan bisa membantu adik-adik belajar, walaupun agak panjang, tetapi jelas. Nanti bisa diulang lagi videonya, dan tunggu video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe yang belum subscribe, dan tunggu video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.